Suamiku pulang sore itu sambil menggandeng sekretarisnya yang sedang hamil. Lalu di ruang tengah rumahku sendiri, dia menyodorkan dua pilihan dengan suara dingin. Terima di madu dan urus bayi selingkuhannya. Atau pergi tanpa membawa 1 rupiah pun. Dia tersenyum, penuh kemenangan. Dia tidak tahu, rumah yang ia banggakan itu tertulis atas nama saya. Halo sahabat. Selamat datang kembali. Hari ini saya akan bercerita tentang seorang istri yang dipaksa memilih di rumahnya sendiri. Sebuah kisah tentang kesombongan, pengkhianatan, dan satu map coklat yang mengubah segalanya. Tarik napas dulu, siapkan teh hangat kalian. Cerita ini akan membuat dada terasa sesak di awal, tapi sangat lega di akhir. Nama saya Anindya. Usia saya 38 tahun. Selama 5 tahun terakhir, orang mengenal saya hanya sebagai istri Pak Fauzan. Ibu rumah tangga yang tenang, yang katanya cuma duduk manis di rumah mewah. Tidak banyak yang tahu siapa saya sebenarnya. Dan hari itu, saya memang membiarkan mereka tidak tahu. Saya tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Pondok Indah. Dari luar, rumah itu tampak seperti milik pasangan pengusaha sukses pada umumnya. Pagar tinggi, taman terawat, mobil mewah di garasi. Tetangga mengira saya hanya istri yang beruntung, yang menikmati hasil kerja suaminya. Tidak ada yang tahu bahwa rumah itu, sampai sertifikatnya, adalah milik saya pribadi. Warisan. Sekaligus tempat saya tumbuh besar bersama ayah saya. Saya bukan perempuan yang suka pamer. Saya lebih suka mengenakan pakaian sederhana, memasak sendiri, dan menghabiskan sore di teras membaca buku. Banyak orang mengira ketenangan itu adalah tanda kelemahan. Padahal, ketenangan adalah cara saya berpikir. Ayah dulu selalu berkata, orang yang paling berbahaya bukan yang berteriak paling keras, melainkan yang paling bisa diam saat dadanya bergemuruh. Sore itu, langit Jakarta mendung. Saya sedang membaca di sofa ruang tengah ketika suara mobil suami masuk ke halaman. Saya melirik jam dinding. Baru pukul 4 sore. Tumben sekali Fauzan pulang secepat ini. Biasanya, dia beralasan lembur, rapat, atau urusan proyek di luar kota sampai larut malam. Saya menutup buku perlahan. Saya merapikan bantal sofa. Lalu, saya berdiri, hendak menyambut suami seperti biasa. Namun langkah saya terhenti tepat di depan pintu. Fauzan tidak pulang sendirian. Di sampingnya, berdiri seorang perempuan muda. Pakaiannya ketat. Tangannya bergelayut manja di lengan suami saya, tanpa rasa canggung sedikit pun. Saya mengenali wajah itu. Mega, sekretaris pribadi Fauzan yang baru bekerja 6 bulan terakhir. Saya menyapanya datar. Mata saya menatap tautan tangan mereka berdua. Fauzan masuk dengan langkah angkuh. Dagunya terangkat tinggi. Dia justru semakin mengeratkan rangkulannya di pinggang perempuan itu. Seolah ingin memamerkan piala barunya di hadapan saya. Anindya, ada yang harus aku bicarakan, kata Fauzan dengan nada dingin yang asing. Dan aku tidak mau mengulanginya 2 kali. Saya tidak membantah. Saya kembali duduk di sofa tunggal. Saya menatap lurus ke arah suami dan tamunya. Wajah saya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Padahal jantung saya berdetak keras. Tapi saya sudah lama belajar menyembunyikannya. Fauzan menuntun Mega duduk di sofa panjang, tepat di depan saya. Mega tersenyum. Bukan senyum ramah, melainkan senyum penuh kemenangan. Kamu pasti kenal dia, kata Fauzan tanpa basa-basi. Mega, sekretarisku. Saya tahu, jawab saya singkat. Ada urusan kantor apa? Sampai sekretarismu harus dibawa ke rumah pribadi kita. Fauzan mendengus kasar. Seolah pertanyaan saya adalah hal bodoh. Tangannya beralih mengelus perut Mega yang masih terlihat rata, namun sengaja ditonjolkan. Jangan pura-pura bodoh, katanya. Aku tidak membawanya ke sini untuk urusan pekerjaan. Mulai hari ini, Mega bukan lagi sekedar sekretaris. Dia mengandung anakku. Anak laki-laki yang sudah lama aku idamkan sebagai penerus keluarga ini. Sesuatu yang tidak bisa kamu berikan selama 5 tahun kita menikah. Kalimat itu meluncur tajam, menusuk langsung ke ulu hati. Namun, anehnya, tidak ada air mata yang jatuh di pipi saya. Saya hanya diam. Di balik diam itu, otak saya bekerja cepat.
Saya menyusun kepingan fakta, saya menilai situasi, dan saya meredam gemuruh di dada menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih tenang, lebih berbahaya. Fauzan mengira diam saya adalah tanda kekalahan. Dia merasa di atas angin. Dia merasa telah berhasil menundukkan istri yang selama ini terlalu mandiri. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menjelaskan siapa Fauzan dan bagaimana saya bisa terjebak menikahinya. 5 tahun lalu, saya bukan perempuan yang menunggu lamaran. Ayah saya, almarhum, membangun sebuah grup usaha properti dari nol. Dari satu kios kecil di pinggir kota hingga menjadi perusahaan dengan gedung sendiri di kawasan Sudirman. Saya anak tunggalnya. Saya yang menemaninya membangun semua itu sejak saya remaja. Ketika ayah sakit, beliau memanggil saya ke kamarnya. Beliau menyerahkan seluruh warisan kepada saya. Saham mayoritas perusahaan, gedung kantor, rumah, dan tabungan keluarga. Tapi beliau juga berpesan satu hal. Nah, kelak kalau kamu menikah, jangan pernah serahkan kendali yang sesungguhnya. Boleh kamu percaya, tapi jangan pernah bodoh. Saya memegang pesan itu erat-erat. 2 tahun setelah ayah meninggal, saya bertemu Fauzan. Dia pegawai di salah satu mitra perusahaan. Cerdas, rapi, dan pandai bicara. Saya jatuh cinta. Kami menikah. Tapi sebelum akad, saya melakukan satu hal yang kelak menyelamatkan hidup saya. Saya membuat perjanjian pranikah. Hitam di atas putih. Semua harta bawaan saya, termasuk perusahaan dan rumah, tetap menjadi milik saya pribadi. Terpisah penuh dari harta bersama. Fauzan menandatanganinya dengan senyum. Waktu itu, dia bilang dia tidak peduli soal harta. Dia bilang dia mencintai saya, bukan warisan ayah saya. Saya percaya, saya bahkan memberinya jabatan tinggi. Saya menunjuknya menjadi direktur utama yang mengelola operasional perusahaan. Biar dia punya panggung. 2 tahun pertama, pernikahan kami terasa hangat. Fauzan pulang tepat waktu. Dia bercerita tentang proyek perusahaan dengan mata berbinar. Kami sering makan malam berdua di teras, hanya dengan ikan goreng dan sayur asam. Makanan kesukaan saya yang sederhana. Dia bilang, dia tidak butuh restoran mewah, asal bersama saya. Saya menyimpan kalimat itu di hati. Saya pikir saya telah menemukan pria yang tepat, tapi perubahan datang perlahan, seperti retak halus di dinding yang tidak langsung kita sadari. Awalnya hanya kebiasaan kecil. Dia mulai memilih restoran mahal. Dia mulai mengganti mobil tiap tahun. Dia mulai berkenalan dengan lingkaran orang yang mengukur harga diri dari merek jam tangan. Saya membiarkannya. Saya pikir lelaki memang butuh ruang untuk merasa berhasil. Lalu muncul pertanyaan yang dulu tidak pernah ada. Mengapa rumah ini atas nama saya? Mengapa saham perusahaan tidak dibagi berdua? Setiap kali ia bertanya, saya menjawab pelan bahwa itu wasiat ayah saya. Fauzan akan terdiam, lalu tersenyum masam. Saya tidak menyadari di balik senyum itu ada ambisi yang sedang tumbuh diam-diam. Kami tidak kunjung punya anak. Saya sudah memeriksakan diri ke beberapa dokter. Hasilnya selalu sama. Tidak ada yang salah dengan tubuh saya. Tapi Fauzan menolak memeriksakan dirinya. Setiap kali saya mengajaknya, dia marah. Dia bilang, lelaki sehat tidak perlu diperiksa. Dia bilang, masalahnya pasti ada pada saya. Saya menelan semua itu dalam diam. Itulah kesalahan terbesar saya. Karena panggung membuat orang lupa siapa pemilik gedungnya. Tahun-tahun berlalu. Fauzan mulai berubah. Dia mulai menganggap perusahaan itu miliknya sendiri. Dia memindahkan kantornya ke ruang paling besar. Dia membeli mobil mewah atas nama fasilitas direktur. Dia menyebut dirinya pengusaha sukses di hadapan teman-temannya, tanpa pernah menyebut dari mana semua itu berasal. Dan saya memilih diam. Saya pikir selama rumah tangga utuh, biarlah egonya yang besar itu dia nikmati. Saya salah lagi, karena ego yang dibiarkan tumbuh akhirnya menelan orang yang memberinya makan. Setahun terakhir, dia semakin sering pulang larut. Wangi parfum asing menempel di kemejanya. Tagihan kartu kredit melonjak untuk hal-hal yang tidak pernah saya beli. Tas mahal, hotel, perhiasan. Saya tahu sesuatu sedang terjadi, tapi
saya menunggu. Saya bukan tipe perempuan yang berteriak dan membanting pintu. Saya tipe yang mengumpulkan bukti. Dan sore itu, bukti itu datang sendiri. Berjalan masuk ke ruang tengah saya sambil menggandeng lengan suami saya. Mari kita kembali ke ruang tengah. Kesaat Fauzan mengumumkan kehamilan selingkuhannya. Bagus kalau kamu diam, kata Fauzan sambil menyeringai. Itu artinya kamu setuju. Siapkan kamar tamu. Mega akan tinggal di sini. Tunggu. Potong lapang, Manya. Aku kan sedang hamil. Mas, aku butuh kasur empuk dan kamar luas. Fauzan menatap tangga menuju lantai 2. Mega akan tidur di kamar utama bersamaku. Kamu pindah ke kamar tamu di bawah. Anindya, itu adalah penghinaan di atas penghinaan. Fauzan benar-benar sedang menguji batas kesabaran saya. Saya menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Wajah saya tetap datar. Baik, ucap saya pelan. Kalau itu maumu, suara saya begitu tenang, sampai terdengar seperti bisikan. Fauzan tampaknya belum puas. Dia ingin lebih. Dia ingin melihat saya hancur. Memohon. Mengakui bahwa saya tidak berdaya tanpanya. Tunggu dulu, aku belum selesai bicara. Serunya saat saya hendak beranjak. Saya kembali duduk. Saya melipat tangan di pangkuan. Fauzan mengambil sebuah map coklat dari tasnya, lalu melemparnya kasar ke atas meja marmer. Bunyi hempasannya menggema di ruangan. Mega menatap map itu dengan mata berbinar, seolah tahu isinya adalah tiket menuju kehidupan mewah yang ia impikan. Saya melirik map itu sekilas. Dan diam-diam di dalam hati, saya hampir tersenyum. Karena map coklat sungguhan yang berisi takdir kami semua justru tersimpan rapi di brankas di lantai atas. Bukan map murahan yang ia lempar ini. Jangan pikir urusan selesai cuma dengan pindah kamar, ancam Fauzan. Dia berjalan memutari meja, lalu berdiri tepat di depan saya, menatap dari ketinggian. Mulai detik ini, statusmu berubah. Kamu bukan lagi satu-satunya nyonya di rumah ini. Kamu harus menerima Mega sebagai istri keduaku. Dia menunjuk perut Mega. Dan setelah anak ini lahir, kamu yang harus merawatnya. Kamu yang mengurus segala keperluannya. Anggap saja itu tugasmu. Karena kamu tidak becus memberiku keturunan. Mega tertawa kecil. Suaranya menusuk telinga. Iya, Bu Anindya. Saya kan masih muda. Saya mau fokus memulihkan tubuh setelah melahirkan, biar tetap cantik buat Mas Fauzan. Jadi, Bu Anindya yang urus bayinya, ya. Hitung-hitung latihan jadi ibu. Kan selama ini Bu Anindya nggak pernah merasakan repotnya punya anak. Saya menatap Mega sekilas. Tatapan yang sulit ia artikan. Lalu saya kembali menatap suami saya. Kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan? Tanya saya tenang. Kamu memintaku menjadi pengasuh anak hasil perselingkuhanmu. Itu bukan permintaan, bentak Fauzan. Wajahnya merah padam. Itu perintah. Dengar baik-baik ultimatumku. Kamu punya dua pilihan. Dia mencondongkan tubuh. Telunjuknya tepat di depan wajah saya. Pilihan pertama. Kamu terima nasibmu jadi istri tua. Terima Mega. Urus anakku. Kamu masih boleh tinggal di rumah mewah ini. Makan enak, menikmati semua fasilitas. Tapi tahu diri, posisimu di bawah Mega. Dia menarik napas, lalu menyeringai. Atau pilihan kedua, kamu angkat kaki dari sini sekarang juga. Tapi ingat, kalau kamu pergi, kamu kehilangan segalanya. Aku pastikan, kamu tidak membawa 1 rupiah pun. Kamu keluar hanya dengan baju yang melekat di badan. Kamu akan jadi gelandangan tua dan miskin di jalanan Jakarta. Ancaman itu terdengar begitu nyata. Fauzan merasa sangat percaya diri. Selama 5 tahun, dialah yang memegang kendali operasional perusahaan dan keuangan keluarga sehari-hari. Dia lupa, atau mungkin terlalu sombong untuk mengingat di atas kertas. Nama siapa yang sebenarnya tertulis? Mega memeluk lengan Fauzan, menatap saya dengan ejekan. Dengerin, Bu Anindya, Mas Fauzan itu baik banget loh. Masih kasih pilihan.
Kalau aku jadi Bu Anindya, aku bakal nurut aja. Di luar sana cari uang itu susah, apalagi Bu Anindya kan udah lama nggak kerja. Cuma ongkang-ongkang kaki di rumah. Saya terdiam cukup lama. Mata saya menatap map coklat di meja, lalu beralih ke wajah Fauzan yang penuh kesombongan, lalu ke wajah Mega yang penuh kemenangan semu. Di dalam benak saya, tidak ada rasa takut. Justru sisa-sisa hormat dan cinta yang mungkin masih tersisa untuk Fauzan. Detik itu juga lenyap tanpa bekas. Pria di hadapan saya bukan lagi suami saya. Dia hanya orang asing yang tamat dan tidak tahu diri. Saya berdiri perlahan. Saya tidak gemetar. Saya tidak menunduk. Saya berdiri tegak, memancarkan ketenangan dingin yang membuat Mega tiba-tiba merinding tanpa alasan. Jadi, kalau aku pergi, aku akan kehilangan segalanya. Itu yang kamu katakan, Mas? Tanya saya. Memastikan. Pasti. Jawab Fauzan lantang. Mobil, rumah, kartu kredit. Semuanya milikku. Kamu cuma parasit yang beruntung aku nikahi. Parasit. Kata itu menjadi pemicu terakhir. Saya tersenyum tipis, sangat tipis. Hampir tak terlihat. Itu bukan senyum kekalahan. Itu senyum perpisahan untuk kebodohan suami saya. Baiklah, ucap saya tenang. Aku mengerti posisiku sekarang. Fauzan tertawa puas. Dia mengira saya memilih opsi pertama karena takut miskin. Begitu dong. Itu baru istri penurut. Sekarang, siapkan makan malam. Mega mau steak wagyu, medium well. Jangan sampai gosong seperti minggu lalu. Tanpa menjawab perintah itu, saya berbalik dan berjalan menuju tangga. Mau kemana kamu? Dapur ada di sana, teriaknya. Aku mau ke kamar, jawab saya tanpa menoleh. Istirahat sebentar sebelum melakukan apa yang harus aku lakukan. Fauzan mendengus. Dia merangkul Mega, mencium puncak kepala perempuan itu. Lihat, sayang, dia tidak berkutik. Dia tidak mungkin berani meninggalkan kemewahan ini. Mulai sekarang, kamu ratunya di sini. Mereka tertawa di ruang tengah, merayakan kemenangan di atas penderitaan orang lain. Mereka tidak tahu, di lantai atas, di dalam kamar yang sunyi, saya tidak sedang beristirahat. Saya berdiri di depan sebuah lukisan besar, pemandangan gunung yang tergantung di dinding. Saya menggesernya. Di baliknya, sebuah brankas kecil. Saya membukanya dengan tenang. Tapi, malam itu, mereka berdua belum tahu apa yang sedang saya keluarkan dari dalam brankas. Di dalam brankas itu, tersimpan rapi dokumen-dokumen yang akan menentukan nasib semua orang di rumah ini. Sertifikat rumah, tertulis jelas atas nama Anindya Prawira. Akta kepemilikan saham mayoritas perusahaan, 90%. Warisan dari almarhum ayah saya. Perjanjian pranikah yang memisahkan harta bawaan. Paspor saya. Dan satu map yang paling penting. Sebuah laporan rahasia yang sudah saya susun diam-diam selama 2 tahun terakhir. Laporan tentang penggelapan dana perusahaan yang dilakukan Fauzan untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan perempuan yang baru saja ia bawa pulang. Saya menutup brankas. Saya mengambil ponsel. Saya menelpon satu nomor yang sudah lama tidak saya hubungi. Nomor Pak Burhan, pengacara senior kepercayaan ayah saya. Orang yang menemani keluarga kami sejak puluhan tahun lalu. Pak Burhan, ucap saya pelan. Sudah waktunya. Siapkan semua yang kita bicarakan dulu. Saya ingin rapat umum pemegang saham luar biasa. Secepatnya. Di seberang, suara tua itu hening sejenak. Lalu, ia menjawab dengan tenang. Akhirnya, Bu Anindya, saya sudah menunggu telepon ini bertahun-tahun. Semua sudah siap. Beri saya 3 hari. Saya menutup telepon. Saya menatap pantulan diri saya di cermin selama 5 tahun. Saya bermain peran sebagai istri yang lemah. Malam ini, saya mengembalikan diri saya yang sebenarnya. Esok paginya, saya turun ke bawah dengan tenang. Fauzan dan Mega sudah duduk di meja makan. Mereka tertawa-tawa. Mega memakai gelang baru yang berkilauan. Pasti dibeli dengan uang yang bukan miliknya. Tumben rajin, sindir Fauzan. Buatkan kopi. Yang benar caranya. Saya membuatkan kopi. Saya meletakkannya di hadapannya tanpa sepatah kata pun. Sikap diam saya membuat Fauzan semakin yakin bahwa ia telah menang. Dia tidak tahu
Setiap detik diam saya adalah waktu yang saya beli untuk Pak Burhan menyusun pukulan. Insiden pertama dimulai pagi itu juga. Fauzan menyuruh saya memindahkan seluruh barang dari kamar utama ke kamar tamu di bawah. Di depan, Mega. Dia menumpahkan isi lemari saya ke lantai. Cepet angkut. Kamar ini sekarang milik Mega. Saya memunguti barang-barang saya satu persatu. Saya tidak protes, saya hanya menyimpan setiap penghinaan ini di dalam ingatan. Seperti seseorang yang sedang menulis daftar tagihan yang kelak harus dibayar lunas. Di antara barang-barang yang berserakan, ada satu kotak kecil berisi foto-foto lama. Foto saya dan ayah di depan kios pertama perusahaan, puluhan tahun lalu. Saya memungutnya, membersihkan debu di kacanya. Fauzan melihat itu dan mendengus. Buang saja barang-barang usang itu. Mega tidak suka rumah penuh sampah nostalgia. Saya tidak menjawab. Saya menyimpan foto itu baik-baik di dada. Bagi Fauzan, itu hanya kertas usang. Bagi saya, itu pengingat siapa yang sesungguhnya membangun semua yang sedang ia nikmati dengan sombong. Malam itu, di kamar tamu yang sempit, saya menatap foto ayah lama-lama. Dalam hati saya berbisik, "Ayah, maafkan saya yang sempat lupa pesan ayah. Tapi mulai sekarang, saya akan mengingatnya." Insiden kedua, malam harinya. Mega mengundang teman-temannya ke rumah. Perempuan-perempuan muda yang sama gemerlapnya. Mereka pesta kecil di ruang tengah, di rumah yang masih sah milik saya. Mega memanggil saya seperti memanggil pembantu. "Bu Anindya, tolong ambilkan minuman dingin, ya. Tamu saya haus." Teman-temannya tertawa cekikikan. Saya mengambil nampan. Saya mengantar minuman. Salah satu dari mereka berbisik, cukup keras agar saya dengar. "Kasihan ya. Istri tua. Sudah nggak laku, masih dipakai jadi pelayan." Saya tersenyum sopan. Di dalam hati, saya mencatat satu nama lagi yang kelak akan menyaksikan keruntuhan ini dengan mata kepala sendiri. Malam itu, setelah tamu-tamu pulang, saya membersihkan ruang tengah yang berantakan sendirian. Botol-botol minuman berserakan. Sisa makanan menempel di meja marmer warisan ibu saya. Saya mengelapnya pelan. Bukan karena saya pelayan, tapi karena rumah ini setiap sudutnya menyimpan kenangan keluarga saya. Saya tidak rela barang-barang itu rusak di tangan orang yang tidak menghargainya. Sambil mengelap, saya mengulang dalam hati satu kalimat yang menguatkan saya. 3 hari lagi, hanya 3 hari lagi. Keesokan harinya, datang penghinaan dari arah yang tidak saya duga. Ibu Fauzan, mertua saya, datang berkunjung. Saya kira ia datang untuk menasihati anaknya yang berbuat keterlaluan. Saya salah. Ibu Fauzan justru duduk di samping Mega, mengelus perut perempuan itu dengan sayang. "Akhirnya, keluarga ini akan punya cucu," katanya. Sambil melirik saya, "Anindya, kamu harus tahu diri. 5 tahun tidak memberi keturunan itu aib. Untung Fauzan masih mau menampungmu. Banyak suami lain sudah menceraikan istri mandul sejak lama." Kata mandul itu meluncur begitu mudah dari mulutnya. Seakan kesedihan saya selama 5 tahun adalah sebuah kesalahan yang patut dihukum. Saya menatapnya. Saya ingin sekali mengatakan bahwa anaknya lah yang menolak diperiksa. Tapi saya menahan diri. Bukan saatnya. Belum. "Iya, Bu," jawab saya pelan. "Saya mengerti." Ibu Fauzan tersenyum puas, mengira ia telah berhasil menundukkan saya seperti anaknya. Mega tertawa kecil di sebelahnya. Dua perempuan itu, ibu dan calon menantu gelap, duduk di sofa rumah saya, membicarakan masa depan yang mereka kira milik mereka. Saya hanya menuangkan teh, lalu mengundurkan diri ke kamar. Di balik pintu, saya mencatat satu nama lagi dalam daftar saya. Kali ini, nama seorang ibu yang lebih memilih membela kesalahan daripada kebenaran. Insiden ketiga datang di hari kedua. Fauzan memamerkan sebuah mobil baru di garasi. Mobil mewah keluaran terbaru, warna hitam mengkilap. "Lihat," katanya pada Mega. "Hadiah untuk calon ibu dari anakku." Saya tahu persis mobil itu dibeli dengan dana apa. Bukan dari gajinya sebagai direktur, melainkan dari pos pengeluaran proyek perusahaan yang ia markup di
diam-diam. Saya sudah punya salinan kwitansinya. Setiap rupiah yang ia hambur-hamburkan untuk Mega sebenarnya sedang menambah tebal map laporan saya di brankas. Hari itu juga, Mega mulai bertingkah seolah rumah itu memang miliknya. Dia menyuruh tukang datang untuk mengganti gorden ruang tengah. Dia menurunkan lukisan-lukisan lama, lukisan yang dipilih sendiri oleh ibu saya bertahun-tahun lalu, dan menggantinya dengan poster-poster modern berbingkai emas. Salah satu lukisan yang ia turunkan adalah lukisan pemandangan gunung di kamar utama. Lukisan yang menyembunyikan brankas saya. Jantung saya sempat berhenti. Untung saja, Mega hanya memindahkannya ke gudang tanpa membukanya. Dia tidak tahu apa yang tersembunyi di baliknya. Malam itu, diam-diam, saya mengambil kembali lukisan itu, memindahkan isi brankas ke tempat yang lebih aman di luar rumah, di kantor Pak Burhan. Saya tidak mau ada risiko sekecil apapun. Bukti adalah segalanya. Tanpa bukti, kebenaran hanyalah teriakan yang mudah dibungkam. Saya juga melihat Mega membuang beberapa peralatan dapur tua milik ibu saya. Panci-panci yang sudah puluhan tahun usianya. Norak, katanya. Saya memungutnya dari tempat sampah saat tidak ada yang melihat, lalu menyimpannya. Benda-benda itu mungkin tidak berharga di mata mereka, tapi bagi saya, itu adalah sisa-sisa keluarga saya yang sedang diinjak-injak oleh orang asing di rumah saya sendiri. Daftar saya semakin panjang, dan tanggal pelunasannya semakin dekat. Insiden keempat terjadi keesokan paginya. Fauzan mendatangi saya dengan selembar surat. Wajahnya berusaha ramah. Sesuatu yang langka. Anindya, tanda tangani ini. Cuma surat persetujuan biasa soal pengelolaan rekening rumah tangga. Biar urusan keuangan lebih praktis. Saya menerima surat itu. Saya membacanya perlahan. Di balik bahasa yang manis, surat itu sebenarnya adalah surat kuasa yang akan memberi Fauzan hak penuh atas seluruh aset yang ia kira milik bersama. Dia mencoba menjebak saya. Dia mengira saya tidak akan membaca. Saya mengangkat wajah. Boleh aku baca dulu sampai selesai? Mas, aku ingin paham sebelum tanda tangan. Tidak usah ribet, desaknya. Percaya saja sama suamimu. Aku percaya, jawab saya lembut. Tapi, ayah dulu mengajariku. Jangan pernah tanda tangan sesuatu yang belum kupahami. Beri aku waktu sampai besok. Fauzan menggertakkan gigi, tapi ia menahan diri. Dia pikir, saya hanya menunda yang tak terhindarkan. Dia tidak tahu. Surat itu kemudian saya fotokopi dan saya serahkan ke Pak Burhan sebagai bukti tambahan. Percobaan penipuan dokumen oleh seorang direktur terhadap pemegang saham mayoritas. Insiden kelima, sore itu, diam-diam. Saya keluar rumah dengan alasan ke pasar. Saya tidak ke pasar. Saya menemui Pak Burhan di kantornya. Di sana, di ruang rapat yang sejuk. Dokumen-dokumen telah tersusun rapi di atas meja. Surat keputusan, notula, dan satu agenda yang sudah lama saya impikan dengan getir. Semua siap, Bu, kata Pak Burhan. Kita sudah memegang bukti penggelapan dana sebesar 5 miliar rupiah. Ada transaksi fiktif ke rekening pribadi atas nama saudari Mega. Ada pembelian aset pribadi memakai kas proyek. Tinggal kita laksanakan rapat dan eksekusi pembekuan aset. Saya menatap tumpukan dokumen itu. Tangan saya sempat bergetar. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya setelah bertahun-tahun menahan, hari pembalasan itu benar-benar dekat. Laksanakan, ucap saya. Tapi saya minta satu hal. Saya ingin hadir sendiri. Saya ingin melihat wajahnya saat ia sadar siapa yang sebenarnya ia hina selama ini. Pak Burhan menatap saya dengan tatapan seorang ayah kepada anaknya. Dia mengenal saya sejak kecil, sejak saya masih berlarian di kantor ayah. Bu Anindya, katanya pelan, ayah Anda akan bangga melihat Anda hari ini. Beliau selalu khawatir Anda terlalu baik hati. Tapi ternyata di balik kebaikan itu, Anda menyimpan ketegasan beliau. Saya menahan air mata. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata seorang anak yang merasa akhirnya bisa menjaga warisan ayahnya dengan benar. Terima kasih.
Pak Burhan, tanpa Bapak, saya tidak akan sekuat ini. Sebelum saya pulang, Pak Burhan mengingatkan satu hal terakhir. Mulai sekarang, jaga sikap seperti biasa di rumah. Jangan sampai Fauzan curiga. Biarkan dia merasa menang sampai detik terakhir. Karena kejatuhan paling menyakitkan adalah kejatuhan dari puncak yang dikira paling aman. Saya mengangguk. Saya kembali ke rumah dengan membawa belanjaan dari pasar untuk menutupi alasan kepergian saya. Saya bahkan memasak sup iga yang diminta Mega dengan tenang. Seolah tidak ada apa-apa, Fauzan menyantapnya dengan lahap, memuji masakan saya untuk pertama kalinya. Dia tidak tahu, itu adalah makan malam terakhir yang ia nikmati sebagai penguasa di rumah ini. Insiden ke-6 terjadi malam itu saat saya pulang. Fauzan dan Mega sedang menonton sambil tertawa. Mega memanggil saya lagi. Bu Anindya, besok tolong masakkan sup iga, ya. Saya ngidam. Katanya bumbu masakan Bu Anindya enak. Sayang banget cuma jadi istri. Harusnya jadi koki. Fauzan tertawa terbahak. Benar. Mungkin setelah cerai nanti, kamu bisa melamar jadi pembantu di rumah orang. Lumayan. Daripada jadi gelandangan. Saya hanya mengangguk pelan. Sap Iga. Ya, baik. Aku catat. Saya benar-benar mencatatnya. Tapi bukan di buku resep. Saya mencatatnya di daftar penghinaan. Tepat di bawah kata parasit yang ia ucapkan kemarin. Malam itu juga, saya tidak bisa tidur. Saya duduk di kamar tamu yang sempit. Kamar tempat saya diusir. Dan membuka kembali seluruh dokumen yang sudah saya susun bersama Pak Burhan. Saya membaca tiap lembar dengan teliti. Saya ingin memastikan, tidak ada satu celah pun yang bisa dimanfaatkan Fauzan untuk lolos. Bukti transfer, tanggal, jumlah, nama penerima, semua harus rapi. Karena saya tahu, melawan orang yang merasa berkuasa, tidak boleh dengan emosi, melainkan dengan ketelitian. Di tengah malam, saya mendengar tawa Fauzan dan Mega dari lantai atas, dari kamar yang dulu kamar saya. Dulu, suara itu mungkin akan membuat saya menangis sampai pagi. Tapi malam itu, saya hanya tersenyum tipis. Karena saya tahu, tawa yang dibangun di atas pengkhianatan selalu punya umur yang pendek. Dan umur tawa mereka tinggal menghitung hari. Insiden ke-7. Keesokan harinya, sebuah email masuk ke ponsel saya dari Pak Burhan. Undangan resmi rapat umum pemegang saham luar biasa telah dikirim ke kantor perusahaan. Tempat Fauzan menjabat sebagai direktur. Sebagai direktur, ia wajib hadir. Ia tidak tahu siapa yang memanggil rapat itu, karena undangan dikirim atas nama pemegang saham mayoritas, tanpa menyebut nama. Saya melihat dari kejauhan saat Fauzan membaca surat itu di mejanya. Dahinya berkerut. Dia menelpon beberapa orang, mencoba mencari tahu siapa yang berani memanggil rapat di perusahaan yang ia kira miliknya. Tidak ada yang bisa menjawab. Pak Burhan sudah memastikan kerahasiaannya. Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, saya melihat secercah cemas di wajah suami saya. Ketidaktahuan adalah teror paling halus bagi orang yang merasa berkuasa. Malam sebelum rapat, Fauzan gelisah. Dia mondar-mandir di ruang tengah, menelpon ke sana kemari. Saya mendengar potongan percakapannya. Siapa pemegang saham mayoritas itu? Aku tidak pernah dengar ada rapat luar biasa. Cari tahu? Sekarang juga. Mega bertanya dengan cemas, apakah ada masalah? Fauzan menjawab kasar bahwa itu bukan urusannya, lalu menyuruhnya tidur. Saya menyaksikan semua itu dari kamar tamu, melalui celah pintu. Pria yang 3 hari lalu begitu yakin menguasai dunia, kini tidak bisa tidur karena 1 lembar undangan rapat. Dia tidak tahu, undangan itu saya yang memintanya dikirim. Saya hampir merasa kasihan, hampir. Lalu saya teringat kata parasit yang ia lemparkan ke wajah saya, dan rasa kasihan itu pun lenyap. Insiden ke-8. Pagi rapat itu, Fauzan tampil sangat percaya diri. Dia mengenakan setelan jas rancangan desainer ternama. Dia mengajak Mega serta untuk dipamerkan, katanya, sebagai calon nyonya besar yang baru. Sebelum berangkat, dia sempat mengejek saya di pintu. Aku ada rapat penting, urusan perusahaan besar. Kamu di rumah saja, bersih-bersih. Itu pekerjaan yang cocok untukmu. Saya tersenyum. Selamat rapat. Mas,
Semoga lancar. Dia tidak tahu. 1 jam lagi. Saya juga akan berada di ruangan yang sama. Insiden ke-9. Di restoran tempat Fauzan dan Mega sarapan sebelum rapat. Saat membayar, kartu kredit Fauzan ditolak. Dia mencoba kartu lain. Ditolak lagi. Pelayan dengan sopan meminta metode pembayaran lain. Fauzan marah-marah. Menuduh sistem bank error. Padahal pagi itu juga, atas permintaan saya selaku pemegang rekening sumber dana, seluruh kartu tambahan yang ia pegang sudah saya bekukan. Mega harus membayar dengan uangnya sendiri, dengan wajah merah, menahan malu di depan para pelayan. Itu baru permulaan dari pembekuan yang sesungguhnya. Insiden ke-10. Dan yang terakhir, sebelum semuanya pecah. Dalam perjalanan ke kantor, Fauzan mendapat telepon dari bank. Notifikasi yang seharusnya masuk lebih awal tertunda karena sistem baru. Suara di seberang memberitahukan bahwa rekening operasional perusahaan telah dibukukan sementara. Atas permintaan pemilik rekening sumber dana, Fauzan tertawa meremehkan. Saya pemilik perusahaan itu. Tidak ada yang bisa membekukan rekening saya. Petugas bank menjawab sopan. Mohon maaf, Pakistan. Pembekuan dilakukan atas permintaan pemegang rekening utama. Rekening tersebut tercatat atas nama Ibu Anindya Prawira. Untuk sepersekian detik, dunia Fauzan terasa miring. Tapi ia masih menolak percaya. Dia masih yakin ini salah paham. Dia masih yakin dialah raja. Dia melaju ke kantor, ke ruang rapat. Tempat takdirnya sudah menunggu di atas sebuah meja panjang. Ruang rapat besar di lantai tertinggi gedung perusahaan terasa dingin pagi itu. Fauzan memasuki ruangan dengan langkah angkuh, menggandeng Mega. Tapi langkahnya melambat ketika ia melihat siapa yang sudah duduk di ujung meja. Saya, Anindya, bukan dengan daster rumah, melainkan dengan setelan blazer gelap yang rapi. Di samping saya duduk Pak Burhan, pengacara senior dengan map tebal di depannya. Di sisi lain, seorang notaris. Ibu Sari menata berkas. Dan di dekat pintu, berdiri 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar. Fauzan terpaku. Anindya, kamu sedang apa di sini? Ini ruang rapat direksi. Bukan tempat istri ikut campur. Saya tidak menjawab. Pak Burhan yang berdiri lebih dulu. Suaranya tenang, berwibawa. Suara orang yang sudah puluhan tahun berurusan dengan hukum. Selamat pagi, Pak Fauzan. Silakan duduk. Saya di sini mewakili pemegang saham mayoritas perusahaan ini. Pagi ini telah dilaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Saya akan membacakan hasilnya. Fauzan tetap berdiri. Pemegang saham mayoritas. Itu saya. Saya direktur utama. Saya yang membesarkan perusahaan ini dari kecil. Saya pemiliknya. Pak Burhan menggeleng pelan. Dia menyerahkan sebuah surat keputusan kepada Fauzan. Anda keliru, Pakistan. Anda bukan pemilik. Anda tidak pernah memiliki 1 lembar saham pun di perusahaan ini. Anda hanyalah direktur yang ditunjuk. 90% saham perusahaan ini milik Ibu Anindya Prawira. Diwariskan dari almarhum ayahnya. Mata Fauzan membelalak. Dia membaca poin pertama di halaman depan surat itu. Tangannya gemetar. Dia menoleh ke arah saya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Dia menatap saya seakan baru benar-benar melihat siapa saya. Tidak mungkin, bisiknya. Kamu cuma ibu rumah tangga. Kamu cuma parasit, sambung saya, tenang. Itu kata yang kamu pakai. Mas, 3 hari lalu, di ruang tengah rumah yang kamu kira milikmu. Saya berdiri. Saya berjalan mendekat. Rumah itu atas nama saya. Mobil yang kamu beli pakai uang proyek juga akan kembali ke perusahaan. Perusahaan ini saya bangun bersama ayah saya. Sejak saya masih remaja. Saya menunjukmu jadi direktur karena saya percaya. Dan kamu membalas kepercayaan itu dengan membawa selingkuhan ke rumah, lalu mengusir pemilik sah dari segalanya. Pak Burhan memberi isyarat pada Ibu Sari. Notaris itu membuka map kedua. Pak Fauzan, rapat ini juga memutuskan pemberhentian Anda dari jabatan direktur utama. Efektif hari ini. Berikut alasannya. Dia membacakan satu persatu. Data transaksi fiktif ke rekening pribadi atas nama saudari Mega. Markup dana proyek untuk pembelian mobil dan perhiasan pribadi. Penggelapan dana perusahaan senilai 5 miliar rupiah selama 2 tahun terakhir. Wajah Fauzan pucat pasi. Mega yang berdiri di belakangnya mulai gemetar. Mas,
5 miliar. Rekening atas namaku. Aku nggak tahu apa-apa soal itu, Mas. Justru itu masalahnya, Mbak Mega, sahut Pak Burhan. Nama Anda tercatat sebagai penerima dana. Anda akan turut dimintai keterangan dalam penyelidikan. Mega menoleh ke Fauzan dengan panik. Kamu bilang semua aman. Kamu bilang kita bakal punya semuanya. Kenapa namaku dipakai? Fauzan tidak menjawab. Dia jatuh terduduk di kursi. Pria yang 3 hari lalu berdiri di atas saya, kini terlihat begitu kecil. Saya sarankan Bapak menghemat energi, kata Pak Burhan, menutup berkasnya. Bapak akan membutuhkannya untuk menyewa pengacara. Kami sedang memproses laporan pidana atas dugaan penggelapan dana perusahaan. Selain itu, perceraian akan diajukan. Dan sesuai perjanjian pranikah, Bapak tidak berhak atas 1 rupiah pun harta bawaan istri Bapak. 1 rupiah pun. Kata-kata yang persis sama dengan yang Fauzan ucapkan untuk saya 3 hari lalu. Hanya saja kali ini kata-kata itu berbalik menghunjam ke arahnya sendiri. Fauzan mengangkat wajah ke arah saya. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena menyesal, saya tahu. Tapi karena baru menyadari betapa besar yang baru saja ia hilangkan. Anindya, tolong. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku hilaf. Demi anak. Anak, saya menatapnya dingin. Anak yang kamu pakai untuk menghinaku. Anak yang ibunya kamu bawa ke kamar tidur kita. Kamu bicara soal anak, Mas. Hanya saat kamu butuh belas kasihan. Saya berjalan menuju pintu. Saya berhenti sejenak. Kamu pernah bilang, aku akan jadi gelandangan tua dan miskin di jalanan Jakarta. Mulai hari ini, kamu yang harus mencari tahu rasanya keluar dari rumah ini, hanya dengan baju yang melekat di badan. Fauzan masih mencoba bangkit dari kursinya. Dia berbalik ke arah Pak Burhan. Suaranya kini bergetar di antara marah dan panik. Ini pasti rekayasa. Tanda tanganku ada di banyak dokumen perusahaan. Aku yang menjalankan semuanya selama ini. Tidak mungkin aku tidak punya hak apapun. Pak Burhan menatapnya tanpa belas kasihan. Tanda tangan Anda berlaku karena Ibu Anindya yang memberikannya kepada Anda. Pakistan sebagai direktur yang ditunjuk. Wewenang yang dipinjamkan bisa dicabut kapan saja oleh pemiliknya. Dan hari ini sudah dicabut secara sah melalui rapat resmi. Disaksikan notaris. Ibu Sari, sang notaris, mengangguk membenarkan. Semua proses sudah sesuai hukum. Pakistan. Berita acara rapat sudah saya catat dan sahkan. Saat itulah Mega yang selama ini berdiri membeku akhirnya meledak. Dia melepaskan tangan dari lengan Fauzan, mundur beberapa langkah. Jadi selama ini kamu bohong. Kamu bilang semua ini punyamu. Kamu bilang aku akan jadi nyonya besar. Kamu bahkan memakai namaku untuk menampung uang curian. Mega, tenang dulu. Fauzan mencoba meraih tangannya. Jangan sentuh aku. Mega menepisnya. Aku hamil karena percaya kamu kaya. Sekarang kamu bahkan tidak punya rumah. Bagaimana dengan anak ini? Bagaimana denganku? Topeng kemenangan Mega runtuh total. Yang tersisa hanya seorang perempuan muda yang baru sadar bahwa kemewahan yang dijanjikan padanya tidak pernah benar-benar ada. Dia menangis, bukan karena cinta, melainkan karena kehilangan mimpi yang ia kira sudah ada dalam genggaman. Di pojok ruangan, Ibu Fauzan yang ikut hadir hanya bisa terduduk lemas. Perempuan yang kemarin menyebut saya mandul dan tidak tahu diri, kini menatap saya dengan tatapan memohon. Anindya, nak, tolong maafkan Fauzan. Dia anak satu-satunya saya. Saya menatapnya sebentar. Kemarin ibu bilang saya aib. Hari ini ibu memanggil saya. Nak, saya tidak membenci ibu, tapi saya juga tidak bisa membatalkan apa yang sudah dipilih anak ibu sendiri. Saya berbalik menuju pintu. Fauzan berseru di belakang saya. Suaranya kini benar-benar putus asa. Anindya, aku hilaf demi anak ini, demi masa lalu kita. Beri aku satu kesempatan lagi. Saya berhenti. Saya menoleh sedikit. Masa lalu kita berakhir di hari kamu membawa Mega masuk ke rumah saya. Dan soal anak, kamu hanya menyebutnya saat butuh belas kasihan. Kamu yang memilih jalan ini. Mas, sekarang kamu yang harus berjalan di atasnya. Mega menjerit di belakang.
memanggil-manggil nama Fauzan, lalu memanggil nama saya, memohon belas kasihan. Saya tidak menoleh lagi. Pintu ruang rapat menutup di belakang saya. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya menghirup udara dengan dada yang benar-benar lapang. Hari-hari setelah itu berjalan cepat. Perceraian saya disetujui pengadilan. Sesuai perjanjian pranikah, Fauzan keluar tanpa membawa apapun. Rumah, perusahaan. Semua kembali sepenuhnya ke tangan saya. Proses pidana penggelapan dana berjalan. Dan Fauzan harus berhadapan dengan hukum yang selama ini ia kira bisa ia beli. Mega menghilang entah kemana, jauh sebelum sidang pertama. Janji-janji manis yang dulu membuatnya merasa menang, menguap begitu saja. Begitu uang dan kemewahan, tak lagi ada. Yang tersisa untuknya, hanyalah nama yang tercatat dalam berkas penyelidikan. Dan seorang pria yang tak lagi punya apa-apa untuk diberikan. Saya dengar kabar terakhir tentang Fauzan beberapa bulan kemudian. Dia tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Mobil-mobilnya disita. Teman-teman yang dulu mengelilinginya saat ia berkuasa menghilang satu persatu. Ternyata orang-orang yang datang karena uang juga pergi karena uang. Ibunya, mertua saya, terpaksa menjual perhiasannya untuk membayar pengacara anaknya. Saya tidak merasa senang mendengar penderitaan itu, tapi saya juga tidak merasa bersalah. Saya hanya mengembalikan setiap orang ke tempat yang seharusnya, sesuai dengan pilihan yang mereka buat sendiri. Fauzan memilih kesombongan, Mega memilih jalan pintas, dan saya hanya memilih untuk berhenti diam. Perlahan, hidup saya kembali tenang. Saya merenovasi rumah, mengembalikan ruang-ruangnya seperti dulu saat ayah masih ada. Saya memasang kembali foto-foto lama di dinding. Foto kios pertama. Foto ayah memotong pita peresmian gedung perusahaan. Foto saya kecil, duduk di pangkuannya. Rumah itu kembali menjadi rumah, bukan sekedar bangunan mewah untuk dipamerkan. Saya kembali memimpin perusahaan peninggalan ayah saya. Saya tidak lagi bersembunyi di balik peran istri yang lemah. Karyawan yang dulu hanya mengenal saya sebagai istri Pak Direktur, kini memanggil saya dengan hormat sebagai pemimpin mereka. Perusahaan tumbuh kembali, lebih sehat, tanpa kebocoran dana yang selama ini diam-diam menguras kasnya. Di hari pertama saya kembali ke kantor sebagai pemimpin, saya berdiri di depan seluruh karyawan. Banyak dari mereka yang sudah bekerja sejak zaman ayah saya. Beberapa menitikan air mata melihat anak pendiri perusahaan akhirnya mengambil alih kemudi. Saya tidak banyak bicara. Saya hanya berjanji satu hal, bahwa perusahaan ini akan kembali berjalan dengan kejujuran, seperti yang diajarkan ayah saya dulu. Saya menemukan banyak hal yang selama ini disembunyikan Fauzan. Proyek-proyek fiktif, vendor bayangan, aliran dana yang berputar ke rekening pribadi. Saya membenahinya satu persatu dengan sabar, dengan teliti. Dalam waktu 6 bulan, laporan keuangan perusahaan kembali sehat. Keuntungan yang dulu bocor entah kemana, kini kembali ke tempat yang seharusnya. Para karyawan mendapat kenaikan yang sempat tertunda bertahun-tahun karena alasan yang tidak pernah jelas. Suatu sore, saya duduk sendiri di teras rumah. Bukan steak wagyu, melainkan sepiring ikan goreng, sayur asam, dan sambal terasi buatan saya sendiri. Makanan sederhana yang dulu tidak pernah sempat saya nikmati dengan tenang. Langit Jakarta sore itu cerah, tidak mendung seperti hari ketika semuanya dimulai. Angin sore berembus pelan, membawa aroma masakan yang saya buat sendiri. Untuk pertama kalinya sejak lama, saya merasa rumah ini benar-benar menjadi milik saya kembali. Bukan panggung untuk kesombongan orang lain. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah meremehkan diamnya seorang perempuan yang sedang berpikir. Dan jangan pernah menghina tangan yang selama ini memberimu makan. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka memilih diam demi menjaga keutuhan rumah tangga. Mereka merelakan panggung untuk suami. Padahal merekalah pemilik gedungnya. Bukan karena lemah, tapi karena memilih untuk percaya. Kalau kalian salah satunya, ingatlah,
Kesabaran bukan berarti kebodohan. Ada juga banyak suami seperti Fauzan di luar sana. Mereka mengira kekuasaan yang diberikan padanya adalah hak yang ia miliki sendiri. Mereka lupa, jabatan yang dipinjamkan bisa ditarik kembali kapan saja oleh yang meminjamkannya. Dan ada pula perempuan-perempuan seperti Mega yang mengira kemenangan bisa dibeli dengan merebut milik orang lain. Mereka lupa, apapun yang dibangun di atas pengkhianatan akan runtuh bersama pengkhianatan itu juga. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan antara berteriak dalam amarah atau diam sambil menyusun langkah. Saya memilih yang kedua dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.